Mari kita evaluasi. Di dunia ini kita itu kok sepertinya nyari duit aja gitu. Padahal kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya itu pasti rusak dan tidak ada gunanya kecuali yang kita dasarkan, kita arahkan, kita niatkan bahwa duit itu pun kita cari dan kita manfaatkan karena Allah. Kita cari karena Allah dan kita manfaatkan karena Allah. Kalau tidak ke situ arahnya, ya usia kita habis tanpa guna. Usia kita habis tanpa guna. Apalagi kalau uang itu untuk nyekolahkan anak, kemudian anak juga kita setting supaya nanti dari sekolahannya itu dapat pekerjaan, dan dari pekerjaannya itu langsung nyari duit juga lagi untuk membangun rumah, untuk kawin, punya anak, tanpa sedikit pun yang diarahkan bahwa itu untuk Allah, arahnya itu mencari ridho Allah, itu nggak ada gunanya. Ya begitu aja. Apalagi kalau kemudian anak-anak yang kita tinggalkan itu tidak kenal agama, wah itu bencana lagi. Berarti tugas kita di dunia ini untuk apa? Maka di usia kita saat ini, berapapun usia kita, mari kita niatkan untuk mencari yang manfaat. Yang manfaat, ninggali sesuatu yang manfaat. Walaupun umpama hanya sekedar ada satu orang yang kita bimbing misalkan. Syukur-syukur kalau itu anak, syukur-syukur kalau itu istri, syukur-syukur kalau itu tetangga, syukur-syukur kalau itu teman kerja kita. Ada jelas yang kita perkenalkan, begini loh wudhu itu. Terus tujuan wudhu itu untuk ini, bukan hanya untuk membasahi muka saja, tidak, tapi ada niatan-niatan yang kita sandarkan kepada Allah. Nah itu kita tinggalkan sing bongso gitu-gitu itu. Jadi jangan sampai kita ini bekerja gitu, pulang ke rumah, masuk gelodak, di rumah sudah nggak ada hak ya, seperti tadi udah kerja, udah dapat duit, nanti akhir bulan juga gajian, nanti untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Hanya itu saja muternya tanpa ada sesuatu yang kita tanamkan di dunia ini untuk sanggup perjalanan akhirat. Nah itu jangan sampai. Karena ternyata kaya itu orang mengumpulkan harta, dan harta itu dikumpulkan tidak disandarkan kepada Allah, itu masuk dalam lamunan, masuk dalam wilayah lamunan, bahwa kita itu ngelamun hidup di dunia ini seperti kerja keras tapi ngelamun. Karena kullu syai'in halikun illa wajah. Uang yang kita dapatkan kita gunakan untuk makan jadi kotoran gitu terus. Kalau tidak disandarkan ada kaitannya dengan ibadah, syukur-syukur kalau kemudian menebar kemanfaatan, menebarkan kesadaran kepada sesama. Nah itu kita masuk dalam lamunan, ngelamun. Hidup ini sudah kita jalani seakan-akan serius tapi ngelamun, halik, rusak. Terkait dengan bil qismatillah, dengan pembagian Allah itu, bagaimana supaya hidup kita ini bisa kita tekan sebisa mungkin, seminim mungkin, jangan sampai dolimi orang. Karena nggak ada gunanya mencari duit tapi dengan cara dolimi orang. Kita akan termakan usia. Per detik kita itu, mau kita mundur atau maju atau ke samping kanan, ke samping kiri, tetap kita itu menuju kematian. Tetap dek dek dek, misalkan mati di sini ya, dek
dek, detak jantung kita itu dek, 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 dek itu menuju kematian, bukan menjauh, bukan, tapi menuju pada kematian, dan kita tidak tahu kapan. Kalau soal penampilan dohir, bisalah direkayasa dengan disemir seakan-akan muda lagi, rambutnya hitam lagi gitu kan. Kalau badan ini tanpa diperjuangkan sudah otomatis tua. Tapi kalau hati ini kalau tidak diperjuangkan, kalau tidak dikawal, kalau tidak diemong, yang bubul jari wong Jawa itu, ya mesti beleot, masih kayak masih SMA saja gitu. Bahaya itu. Sekarang saya sudah jadi sedikit banyak ngajar orang gitu. Ya kalau bisa baik itu bukan karena saya ngajar, bukan. Kalau bisa baik itu ya karena Allah. Tapi umpama masih repot gitu, sedikit banyak saya ini udah ngajar orang, masa kelakuan saya nggak beres gitu. Makanya orang Jawa itu ada pakai sarung gitu kan. Insya Allah dengan pakai sarung itu nyasarnya jadi wurung gitu, nggak jadi nyasar gitu. Wurung itu gak jadi. Sarung itu biar kalau pakai sarung, pakai kopiah, biar dia inget gitu. Masa pakaian ini kok lirik-lirik kan gitu kan. Jadi pakaian juga itu mempengaruhi. Ini pesannya apa? Direkayasa seperti apapun tentang diri kita itu tetap nggak bisa kembali muda. Disemir, dipasang gigi, dipasang rambut. Kan sekarang ada rambut ditanam kan itu kan. Yang sudah mulai ada kerut-kerutan ini ditarik gitu kan, biar muda lagi kan gitu. Itu tidak bisa mengurangi bahwa kita ini akan tua. Kita ini tua gitu, nggak bisa. Nah itu soal fisik. Tapi soal jiwa itu harus dibimbing jiwa ini. Makanya sholat itu kan berulang-ulang saya contohkan. Tuh, ngajari kita dari bibir kita saja kan. Allahu Akbar gitu kan. Jadi antara bibir ini dengan hati ini biar tidak beda gitu. Jadi kalau kita sholat itu sudah mengajak supaya diri kita ini tidak menjadi pribadi yang munafik. Wes sholat kok saya munafik? Sholatnya apa? Allahu Akbar gitu kan. Itu kan banyak sekali wong yang dilewati ini, banyak ya telinga, ya otak, ya mata, ya hidung, ya bibir, kemudian berhentinya di jantung. Masuknya itu banyak sekali. Jadi jangan sampai yang masuk ke perut ini sesuatu yang haram. Allahu Akbar. Jangan sampai mata kita ini bisa membuat hati kita ini keruh. Yang kita dengar jangan sampai membuat dada kita ini kotor. Kalau sudah sholat, semoga kita ini tidak menjadi pribadi yang munafik, yang lain di bibir, lain di hati. Semoga sama gitu. Kita bilang Allahu Akbar, ya Allah Akbar benar. Yang maha besar ini Allah. Jadi maksudnya itu, ini pengingat bagi kita semua, supaya kita ini tidak ikut-ikutan tersesat. Tidak ikut-ikutan tersesat. Berusahalah jadi orang kaya. Apa dengan syarat kayanya tadi untuk berjuang. Untuk berjuang. Bukan kaya untuk nuruti nafsu, bukan, tapi untuk berjuang. Kalau di komplek GKA ini ada berapa orang kaya, ada berapa orang miskin, itu mestinya masjid punya petanya itu. Orang kaya dikasih tahu, Pak, marilah Pak, kita selamatkan anak-anak kita, biar belajar sholat di masjid. Setelah hidup ini kalau nggak kenal sholat bahaya. Hidup ini kalau nggak kenal sholat bahaya.
Percuma sholat sekolah kalau nggak sholat. Percuma punya pangkat, punya gelar renteng-renteng tapi nggak sholat. Atau sholat tapi nggak ngerti maksudnya sholat. Karena bahaya banget. Nah di sini itu dijelaskan, kita kalau bekerja nyari duitnya tadi tidak disandarkan kepada Allah, itu masuk dalam lamunan dan kita tidak kaya. Semakin banyak uang yang kita keluarkan tidak untuk meneruskan perjuangan atas nama agama, itu nggak ada yang bisa dipetik di sana, ya kan percuma. Berarti kan miskin. Begitu juga fisik aja sih dibenahi, tapi hati, diri, jiwa nggak dikawal, ya repot. Wasihatu bil adwiyah. Lalu yang nomor 3 adalah sehat bil adwiyah, dengan obat-obatan. Fala tahsulu mongko ora hasil apa asihatu sehat binafsil adwiyah, dengan adwiyah, dengan obat-obatan. Wah, saya gampang lah supaya sehat saya punya andalan obat ini. Tidak. Itu ketipu kalau kita punya prinsip seperti itu. Karena sehat itu bisyifaillahi ta'ala, dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantungnya kepada Allah. Jangan makan yang haram. Ya, sudah banyak contohnya lah. Lihat aja, nggak usah lihat aja. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang mengecewakan orang lain, nggak tahu, saya nggak mau menyebutkan. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang berpotensi mengecewakan orang lain, bisa nggak bakal seneng hidupnya. Gak bakal keseneng, karena menentang keridhaan Allah, mengecewakan orang lain. Bapaknya sih nggak apa-apa, ngefek ke anaknya. Itu banyak contohnya. Sehingga ini maksudnya Sayyidina Abu Bakar ini, kita jangan tertipu. Hidup ini cari duit aja jangan. Hidup ini kita gunakan untuk mermak wajah saja, jangan. Hidup ini kita mengandalkan, menyepelekan sunnatullah dengan mengandalkan obat-obatan. Kalau minum ini nanti saya akan sehat terus, jangan.